أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah petang ini kita bisa berkumpul kembali di Maskat dan sebagian online untuk melanjutkan kajian pekanan kita yang sudah vakum cukup lama semenjak sebelum Ramadan, dan untuk yang offline ini semenjak sebelum Covid. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Semoga ini menjadi awal yang baik dan bisa continue rutin. Untuk petang ini kajian akan disampaikan guru kita Ustadz Ugi Soeharto, akan menyampaikan tema terkait forex beserta kontroversinya. Kita punya waktu cukup lama Ustadz, kalau di Maskat sih maghribnya sekitar 6.50-an. Tafadhol Ustadz untuk segera memulai kajian. Baik, saya akan share slide ya. Monggo Ustadz. Ya. Yang ini dihilangin aja. Spotlight ke sini. Yang 3 titik. Remove spotlight. Remove spotlight. Ya udah nggak apa. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik. Jadi, ya. Oh, itu dihilangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di Maskatnya dan juga di Buraimi dan juga di Bahrain ya. Jadi ada teman kita yang dari Bahrain juga, dan malam hari ini di Indonesia. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat bertemu kembali ya setelah kita wakufkan ya sepanjang Ramadan yang lalu. Dan alhamdulillah teman-teman di Maskat sudah bisa berkumpul kembali setelah mungkin 2 tahun ya tidak berkumpul secara live ataupun secara offline. Ya, alhamdulillah ya Allah telah permudah keadaan kita di mana di antara kita termasuk diri saya sendiri yang terkena ya dengan COVID ini, tapi alhamdulillah sekarang dalam keadaan yang baik ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita tujukan kepada junjungan kita Muhammad SAW dan juga pada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in ya, dan juga para tabi'in ya, serta pada para ulama yang mewariskan risalah salam ini sehingga sampai kepada kita semua. Teman-teman sekalian, kajian kita pada sore hari ini adalah mengenai investasi forex ataupun foreign exchange ya. Ya, dan saya akan lebih fokuskan kepada ya, beberapa isu dan juga kontroversi ya yang ada di dalam investasi ini. Ya, mungkin ada di kalangan teman-teman yang sudah pernah ya berinvestasi di forex ini ataupun punya pertanyaan-pertanyaan ya sekitar forex ataupun punya niatnya untuk ya, berinvestasi di forex, maka alangkah lebih baik kita meneliti dulu ya, seperti mana pernah saya jelaskan dahulu, apabila kita berinvestasi maka unsur yang pertama yang harus kita lihat itu adalah ya, unsur Islamicity-nya. Ya, adakah dia Islamik ataupun tidak. Ya, barulah
unsur-unsur yang lain ya seperti liquidity ya, apakah mudah ya untuk kita dapatkan kembali modal kita ya, kemudian security, apakah investasi kita itu aman ya, bagaimana perbandingannya dengan resiko dan sebagainya. Barulah yang keempatnya itu profitability ya, barulah keuntungan ataupun return. Nah, dalam kajian kita pada sore hari ini kita akan melihat tentang pertamanya aspek Islamicity-nya ya. Kita lihat dari segi syariah itu bagaimana forex yang dikatakan forex itu. Baik. Sebelum kita melanjut lebih dalam, saya ingin memperkenalkan dulu apa itu yang disebut sebagai forex market. Ya, apa yang disebut sebagai pasar valuta asing ya, ataupun forex market. Jadi kita tahu bahwasanya pasar forex ini adalah pasar kepada semua valuta asing ataupun mata uang di seluruh dunia. Kita bayangkan ya, ada 100 lebih mata uang sebenarnya di seluruh dunia ini. Ya, termasuk kita rupiah Indonesia, dolar US, ya, kemudian Omani Rial, ya, pound sterling, euro dan sebagainya. Jadi mata uang ini sebenarnya diperdagangkan. Ya, mata uang ini sebenarnya dijual beli. Ya, jadi forex ini adalah pasar jual beli dan pertukaran mata uang. Ya, dan bagaimana mata uang itu ditentukan harganya masing-masing. Setiap hari sebenarnya harga mata uang itu berubah. Bukan setiap hari, bahkan setiap detik. Nah, kalau kita ingin lebih detail lagi, setiap detik sebenarnya mata uang itu harganya berubah-ubah. Ya, nah ini. Dan kita tahu forex market ini ataupun pasaran valuta asing ini adalah pasaran terbesar ya dari segi volume perdagangannya. Bayangkan, satu hari itu sekitar 6 triliun US dollar terjadi transaksi forex di seluruh dunia. Ini merupakan pasaran terbesar. Bayangkan satu hari 6 triliun US dollar. Triliun tuh nolnya berapa? Nolnya itu 12 triliun. Ya, bayangkan setiap hari terjadi transaksi sebanyak 6 triliun. Nah, itu belum sebulan, belum setahun bayangkan. Ya, jadi memang pasaran forex ini adalah pasaran yang sangat besar dan dia melibatkan ya, seluruh dunia. Dan kita tahu bahwasanya pemain terbesar pasaran ini adalah bank-bank besar internasional, ya, syarikat-syarikat yang besar yang punya hubungan ekspor dan impor, ya. Dan apabila mereka mengadakan transaksi itu melibatkan jutaan US dollar sekali transaksi. Ya, jadi forex ini adalah perdagangan yang sangat mahal sebenarnya, ya, melibatkan uang yang sangat besar. Dan yang menariknya pasaran forex ini dia dibuka sepanjang hari, 24 hours 7, kecuali libur lah ya, libur akhir pekan, ya. Ya, kalau kita lihat dari segi urutannya itu pasaran itu mula-mula dibuka itu sekitar jam 10 waktu GMT ya, hari Ahad, hari Minggu, ataupun bersamaan dengan jam 9 di Sydney. Jadi mulai dari dunia yang paling timur ya di Australia, ya, kemudian ditutup ya di New York. Ya, di bagian yang paling barat. Jadi sepanjang itu ya, sepanjang itu maka pasaran forex ini berjalan. Ya, jadi kita bisa melakukan transaksi forex itu ya sepanjang waktu, kecuali hari itulah ya akhir pekan ya. Dan pasaran ini dilakukan secara OTC namanya, over the counter. Ya, ataupun decentralized. Maknanya kita bisa melakukan di mana saja. Kalau kita punya komputer, kita ada akses internet, ya, kita ada platform, ya, maka kita bisa melakukan transaksi ya dari mana saja. Nah, ini hebatnya pasaran forex. Ya, ini hebatnya pasaran forex. Jadi lebih kurang ya seperti itu.
ya, yang kita maksudkan dengan forex. Ya, baik. Seterusnya, nah biasanya seseorang yang berinteraksi dengan forex ataupun seseorang yang berinvestasi dalam forex, ya, maka dia memerlukan platform, ya, dia memerlukan apa namanya, alat yang disediakan oleh broker, ya, untuk dia melakukan transaksi online, ya. Dan kita harus tahu juga bagaimana kita membaca platform itu, ya. Kita membaca apa namanya, kandungan dari platform itu. Nah, biasanya uang itu diperdagangkan dengan ada istilah currency pairs. Currency pair ini adalah mata uang yang dipadankan, ya. Seperti misalkan euro USD misalkan. Nah, ini ditulis dengan euronya itu dengan 3 huruf, EUR, USD-nya pun dengan 3 huruf. Nah, ini artinya kalau kita membaca euro USD itu artinya berapa harga euro itu per US dollar. Ya. Jadi berapa US dollar harga 1 euro itu. Nah, ini cara kita membacanya. Kalau USD-nya di depan, euronya di belakang, berarti berapa euro ya 1 USD. Tapi kalau euronya di depan, USD-nya di belakang, itu berapa USD ya harga 1 euro itu. So, jadi mudahnya itu euro USD artinya euro per USD ya, per 1 euro ya. 1 euro per USD. Nah, gitu. Kadang-kadang kita juga membaca pair yang lain yaitu USD ya, Japanese yen ya, USD JPY misalnya. Ini USD dipairkan ataupun dipasangkan dengan US dollar ya, yaitu US dollar per Japanese yen. Artinya berapa yen harga 1 US dollar itu ya, 1 US dollar itu berapa yen. Ataupun GBP USD. Ya, GBP ini Great Britain Pound, ya, British Pound, ya, British Pound per USD. Jadi berapa USD harga 1 pound. Nah, ini cara kita membaca dan banyak lagi pasangan-pasangan apa namanya, pasangan-pasangan mata uang ini ataupun currency pairs. Nah, setiap saat harga pasaran mata uang ini akan naik dan turun. Jadi ada fluktuasi, ya, ada naik dan turun nih, ya. Nah, saya ingin saya ingin memperlihatkan satu website live nih, ya. Mungkin bisa mungkin saya bisa peragakan di sini, ya. Saya ingin memperlihatkan live, ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Atau saya harus share screen lagi ya? Bentar ya. Belum muncul. Kelihatan nggak? Belum. Muncul belum? Udah. Udah. Nah, ini kalau kita ingin mengenal ya pasaran forex ini kita bisa melihat dari berbagai website. Ini di antara salah satu website tentang forex market. Nah, ini yang saya katakan currency pair ini di bawah nih. Ya, saya ingin perlihatkan currency pair. Ya. Nah, kelihatan yang atas tuh euro USD. Ya. Kemudian Euro Japanese yen, kemudian Great Britain USD, ya kan? Kemudian Australia dollar dengan USD, ya, USD Kanada, ya kan? Nah, kemudian USD Swiss franc. Ya. Nah, kita lihat harganya itu berubah-ubah tuh. Kalau yang merah tuh hanya sedang menurun, ya. Jadi yang sisi yang kolom yang paling akhir tuh kalau merah itu hanya sedang menurun ini. Ya, turun yang 0,16%, ya kan? Ini yang merah. Kalau yang hijau itu sedang naik, ya. Nah, harga-harganya sedang naik. Ya, nah ini kita lihat kan berubah tuh. Setiap saat dia berubah.
ya. Nah, kalau kita ada platformnya itu kelihatan itu ininya, apa candle-nya kalau istilah orang ini, kelihatan candle-nya naik turun itu kelihatan, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai currency pair. Ya, jadi pertama kita harus bisa membaca ini, ya, kita harus bisa membaca. Dan kita lihat juga dari segi chart, ya dari segi grafiknya itu, ya ini grafik naik turun nih semua ya. Kadang-kadang grafiknya turun, kadang-kadang grafiknya naik. Ya, kita bisa melihat history dia dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Ya, ya ini memang live nih. Ya, ini 2 Juni nih hari ini. Memang ini live. Ya, so jadi kita bisa melihat website ini. Oke, baik. Saya kembali ke ya. Saya kembali ke bentar, oh nih, salah ini. Nah, bentar ya. Saya kembali lagi ke slide. Oke, kelihatan ya slide-nya? Ya, kelihatan, Ustaz. Oke. So, jadi kita harus bisa membaca tadi ya, currency pairs ini, naik dan turunnya. Ya. Nah, kalau grafnya itu, kalau grafiknya sedang turun, contohnya tadi misalkan antara euro USD. Ya, harga euro itu semakin turun per USD. Itu artinya ya, harga euro itu semakin turun per USD. Nah, kalau grafiknya sedang naik, itu artinya harga euro itu semakin naik per USD. Ya, nah ini istilah-istilah yang harus kita ini ya, harus kita familiar. Oke, baik. Seterusnya, nah dalam syariah kita, ya, hukum jual beli mata uang ini diatur ya dalam satu fikih muamalah yang disebut sebagai bai'us shorof. Ya, istilahnya itu adalah bai'us shorof. Ya, jual beli mata uang ini diatur dalam syariah kita. Ada aturannya. Ya. Nah, ini juga kalau teman-teman mau tahu tentang kandungan lebih kurang apa itu bai'us shorof bisa diklik. Ya. Nah, ini. Tapi saya buat kesimpulan di sini. Jadi bai'us shorof ini ataupun jual beli mata uang ini dia ada 2 syarat utama. Ya. Ada 2 syarat utama yang harus kita perhatikan supaya jual beli mata uang kita itu sah. Ya, tidak tidak melanggar syariah. Yang pertama, transaksi tadi haruslah spot, harus kontan. Ya, itu tidak boleh tertangguh, tidak boleh ada hutang, ya, tidak boleh tertangguh. Ya, jadi harus sama seperti kita membeli mata uang di money changer kan? Kalau kita beli mata uang asing di money changer itu, kita ngasih duit kita, kemudian kita terima ya mata uang asing ya pada waktu yang sama. Jadi kita ngasihnya cash, kita terimanya juga cash. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah at-taqabud namanya. Taqabud artinya saling tukar bersamaan. Ya, saling tukar bersamaan. Oke, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kita ingin menukar USD dengan rupiah ya, dengan Indonesian rupiah, IDR. Ya, jadi biasanya currency ini 3 hurufnya. Kalau Indonesia itu IDR. Kalau Omani Rial itu OMR kan. Kalau kalau Malaysia ya MYR kan. Nah, gitu. Ya, Indonesia IDR. Nah, kalau kita ingin menukar USD dengan USD, nah itu syaratnya ada 2. Ya, kalau kita ingin menukar USD dengan USD, syaratnya itu ada 2. Yang pertama harus on the spot. Yang kedua at par. At par itu artinya sama ininya, harganya. Jadi 1000 USD harus ditukar dengan 1000 USD juga. 100 USD harus ditukar dengan 100 USD juga. Nggak boleh 100 USD itu ditukar ya dengan 150 USD misalnya. Nggak boleh. Dia harus ya at par namanya. Tapi kalau
currency itu berlainan, ya, contohnya kita menukar USD dengan IDR, maka syaratnya satu, yaitu harus on the spot. Ya, maka oleh sebab itu perdagangan mata uang tidak boleh menggunakan derivatif, karena derivatif ini semuanya tertangguh, nggak ada yang baik itu future ataupun forward, ya, swap, ya itu semua melibatkan, ya, tertangguh. Jadi ini syarat yang basic yang harus dipenuhi, ya, di dalam kita melakukan transaksi, ya, mata uang. Ya, baik. Nah, di internet ini banyak sekali broker-broker, ya, dan juga makelar-makelar yang menawarkan platform. Ya. Nah, ini kan misalkan ada 9 best forex brokers for 2022. Nah, ini di internet lah biasa, ya. Ya, ada 9 konnya, ya, ada 9 broker forex yang terbaik yang ingin memberikan layanan forex, ya, begitu, ya. Dan kita bisa memilihnya. Kalau kita ingin investasi, kita bisa memilih, ya, broker mana yang kita ingin, ya, ingin kita berlangganan di situ. Nah, ketika seseorang itu berinvestasi dan masuknya di dalam platform tadi, nah ini mulai ada hitung-hitungannya, ya. Ini ada hitung-hitungannya. Ini sudah masuk kepada profitability. Bagaimana seseorang itu mendapatkan keuntungan ataupun kerugian, ya, ketika dia berinvestasi di forex. Ada satu istilah penting dalam forex, namanya PIP, ya, PIP. Ya, PIP ini singkatan dari percentage in point. Ya, jadi dari PIP ini kita bisa tahu bahwasanya investasi kita ini untung ataupun rugi. Ya, jadi cara kita menghitungnya itu adalah melalui PIP. Ya, melalui PIP ini. Oke, contoh misalkan, if the exchange rate of the euro USD, ya, pair rises from 1.2050 to 1.2060, this move would represent a change of 15 pips. Nah, jadi ketika kita beli, ya, kita beli USD itu, kita beli euro, ya, dengan USD, harga waktu itu adalah harga 1 euro itu katakanlah 1,2050. Nah, PIP ini biasanya itu poinnya itu ada 4. Selepas titik itu poinnya ada 4. Ini namanya PIP. Jadi perubahan satu angka itu dianggap perubahan 1 PIP. Ya. Nah, ini istilah dalam forex, ya. Kita juga ada istilah basis point misalkan dalam finance. Ada istilah percentage. Kalau percentage itu per 100. Kalau basis point itu per 1000. Kalau PIP itu 10.000. Ya. Nah, PIP itu artinya per 10.000. Ya, kalau kita ingin gunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita membeli euro dan 1 euro itu harganya ketika beli itu adalah 1,2050, ya, tiba-tiba, ya, dalam beberapa detik, ya, harganya sudah naik kepada 1,2065, ya, maknanya dia sudah kenaikan 15 pip, ya, dia sudah ada kenaikan 15 pip. Jadi udah untung 15 pip tuh. Ya, kita sudah untung 15 pip. Tergantung berapa euro kita beli waktu itu. Kalau kita beli 1000 euro, ya kita bisa kalikan aja dengan 15 pip ini. Jadi 1000 kan dikalikan dengan 15, kemudian dibagi dengan, ya, 10.000. Ya, maka kita udah untung
150 euro misalkan, ya, dalam waktu ya 30 detik misalkan, ya. Nah ini. Nah, begitu juga seandainya PIP itu turun, ya, katalah dia drop dari 1,2050 pada 1,2025, maka rugi 25 pips. Jadi gitu, naik turun naik turun. Jadi ketika dia naik kita boleh jual, ya. Ketika dia turun kita boleh beli lagi. Ketika dia naik kita jual lagi, gitu aja. Jadi orang yang invest di forex itu kerjaannya melototin aja. Biasanya melotot candle aja. Kalau candlenya trennya naik, ya beli ya. Kalau turun mungkin dia jual atau gimana. Sorry. Ya, kalau dia naik dia akan jual ya. Kalau turun dia akan beli. Ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya misalkan jika seseorang itu punya 100.000 euro. Ya. 100.000 euro pada exchange rate ya 1,205. Lalu 5 menit kemudian naik kepada 2,065. Udah dijual. Maka keuntungan ya ketika itu adalah 150 euro. Nah, ini cara kita menghitunglah ya. Tapi mungkin kita berpikir, wih banyak sekali 100.000 euro. Nanti kita lihat ya. Dalam investasi forex ini nggak ada yang kecil. Itu mainnya 10.000, 100.000, ya, 500.000. Ya, ini bukan kecil-kecilan punya investasi. Tapi bagaimana orang kecil itu bisa main forex? Ya, nah ini, ya. Jadi kalau tadi itu, karena yang terlibat dengan pasar forex ini adalah bank-bank besar. Ya, sekali mereka bertransaksi itu jutaan US dollar. Jadi kalau retail kita, ya, kalau investasi retail kita, maka kita pun juga akan ribuan, kita akan terlibat dengan ribuan euro, ribuan US dollar, ya, dan sebagainya. Oke, baik. So begitu secara ringkasnya ya, seorang yang terlibat dengan investasi ataupun perniagaan forex. Now, sekarang kita sudah masuk kepada beberapa isu yang ada pada forex, ya. Jadi di sini saya sudah mulai membahas tentang isu-isu dan juga kontroversi yang terjadi ya pada forex, ya, pada investasi forex yang dilakukan melalui platform yang ditawarkan oleh broker-broker internasional ya di internet. Yang pertama, ya, isu yang pertama yang ada pada semua forex ini namanya isu leverage. Ya, leverage namanya. Ini istilahnya ya. Kita nggak bisa terjemahkan nih ya. Nah, apa istilahnya nih leverage? Ini ya seperti hutang sebenarnya. So leverage is essentially a loan that is provided to an investor from broker. Jadi ketika kita masuk ya dalam platform, kita akan diberi pinjaman oleh broker tadi. Kita akan diberi pinjaman uang besar, ya. In other words, ya, dengan kata lain, for 1,100 margin or deposits, an investor can trade 110,000 in a particular currency pair. Nah, modal kita cuma $1.100. Ya. Jadi ketika kita invest, modal kita cuma $1.100. $1.100 ini tidak begitu besar, ya kan? Cuma berapa rial saja kan? Sekitar 400 rial kan? Kita sudah bisa invest. Ya, kita dapat 1.100. Tetapi uang yang ada di dalam platform kita bukan 1.100, tetapi menjadi 110.000 US dollar. Nah, jadi kita main dengan 110.000 US dollar. Ya, nah ini yang disebut sebagai leverage. Ya, nah jadi beda antara 1.100 modal kita yang sebenarnya dengan 110.000 dolar itu, perbedaan itulah yang disebut sebagai leverage. Ya, perbedaan itu sebagai leverage. Jadi pihak broker itu memberikan leverage kepada kita. Ya, jadi kita main dengan menggunakan 110.000. Kadang-kadang kita beli 10.000, 20.000,
ya 50.000 US dollar, ya, nah, begitu. Jadi pada semua forex ini mesti gitu. Jadi nggak ada yang main 1.000, 100, ya kan? Sekurang-kurangnya 10.000, ya kan? 20.000, 100.000. Ya. Nah ini leverage. Jadi leverage-nya adalah loan sebenarnya. Leverage-nya adalah pinjaman yang diberikan oleh platform ya kepada investor, kepada orang yang bermain ataupun orang yang terlibat dengan investasi forex. Nah, karena dia sifatnya pinjaman, dia bukan pinjaman yang free, tetapi dia ada interestnya. Ya, nah ini namanya overnight interest. Ya, jadi kalau kita hold, ya kita pegang misalkan, kita biarkan, misalkan kita beli sore ini, ya kan, kemudian kita biarkan sampai besok pagi, ya. Baru kita akan execute lagi ya kan, maka ada interestnya itu tiap malam, interestnya itu berjalan. Karena apa? Karena leverage itu adalah pinjaman, ya, leverage ada pinjaman. Jadi ada overnight interestnya, ya. Nah ini sebagai satu contoh aja, assume katalah ya interestnya itu adalah 0.75% yearly, so ini berarti sekitar 0.00208% daily on your borrowed 110,000. So maknanya uang yang kita pinjam tadi, leverage yang kita pinjam sebanyak 110.000 US dollar tadi akan dikenakan interest sebanyak ya 0,00208% daily tiap-tiap hari. Itu sama dengan sekitar 2,29 US dollar satu hari. Jadi kita harus bayar leverage tadi dengan interest. Nah dari sini kita udah bisa melihat kan, ya bahwasannya forex ini dari awal lagi sudah melibatkan bunga, ya sudah melibatkan riba karena dia melibatkan loan, melibatkan pinjaman dan melibatkan bunga. Ya, nah ada di kalangan platform forex yang berlabel syariah, ya kan? Mereka mengatakan platform kami tidak mengenakan interest. Jadi dia tetap memberikan leverage, ya, tetapi dia tidak mengenakan interest. Nah, di sini disebut some forex brokers offer interest-free accounts on request and charge a fixed commission per trade to compensate their interest-based losses. Ya, cuman dia ada ini lain lah, ya ada commission lain, ya. Tapi bukan bunga, ya. Nah, ini ada caranya sendiri lah, ya. Walaupun bukan bunga ya, tetapi dia tetap ada komisi lain, ya. Kemudian overnight interest ini bisa dilakukan melalui cara yang lain, yaitu melalui swap, ya misalkan swap contract. Nah ini pun sudah melibatkan ya derivative. So poin yang pertama yang harus ya, di antara isu pertama yang harus kita pahami dari forex ini adalah isu leverage. Dan leverage ini biasanya ada interest, ya. Baik. Kemudian isu yang lain juga pada forex ini, ya, isu yang kita sebut sebagai no physical delivery of currency. Nah, jadi sebenarnya ketika kita bertransaksi menggunakan 110.000 US dollar, ya, kita sebenarnya 110.000 US dollar itu tidak ada di tangan kita. Ya. Tidak ada di bank account kita, tidak ada. Ya, dan nggak bisa kita keluarkan misalkan. Jadi pinjaman itu hanyalah pinjaman di dalam platform. Ya, pinjaman di dalam platform. Jadi sebenarnya kita duit itu nggak ada pada kita. Ya, nah ini menjadi isu juga. Ya, ini menjadi isu dalam fikih. Ya, jadi di sini secara fikihnya para ulama kita mengatakan di sini ada masalah qabd, ya, ada masalah possession. Ya, ada masalah possession. Artinya apa? Tadi kan di antara syarat bai'us shorof itu mesti ada possession. Maknanya ketika kita menyerahkan uang kita, kita harus
ya, bisa menerimanya secara fisik juga. Tapi dalam investasi forex melalui platform ini kita nggak bisa. Misalkan 110.000 itu kita keluarkan ya untuk beli mobil misalkan ya, untuk beli nggak bisa. 110.000 itu hanyalah bisa digunakan untuk transaksi forex saja. Ya, tidak bisa digunakan untuk yang lain, tidak bisa kita ambil, nggak bisa kita pindahkan ke rekening bank kita yang lain. Jadi tujuannya khusus untuk itu saja. Nah, menurut para ulama kita di sini ada isu qobot namanya. Ya, ada isu qobot. Walaupun ada juga sebagian ulama kita yang mengatakan qobot di situ terjadi. Ya, cuman qobotnya itu namanya qobot hukmi namanya. Ataupun constructive possessions. Dia bukan physical possessions, tetapi constructive possessions. Ya, jadi possession itu qobot itu katanya sudah terjadi. Jadi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya qobot itu sudah terjadi di situ. Ya. Nah, cuman di sini timbul kontroversi. Ya. So salah seorang ulama yang pakar ya dalam Islamic finance namanya Syekh Taqi Utsmani. Ya, beliau ini adalah chairman AAOIV. AAOIV ini standard body untuk Islamic finance ya. Pusatnya di Bahrain ya. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Ya. Jadi Syekh Taqi Utsmani ini masih lagi hidup ya. Beliau berasal dari Pakistan ya, tinggal lagi dia menjadi rujukan seluruh dunia Islam lah untuk masalah-masalah Islamic finance. Beliau pernah mengatakan the very condition that you cannot take delivery for the purchase currency makes it impermissible. Nah, jadi menurut beliau di antara isu besar pada transaksi forex ini adalah isu qobot itu. Ya, isu qobot. Di situ tidak ada possession, di situ tidak ada delivery. Ya, yang sebenarnya. Nah, ini di antara isu yang kedua dan kontroversi yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya, kontroversi dan juga isu yang timbul dalam investasi forex kita sebut sebagai excessive borrowing. Ya, excessive borrowing artinya kita meminjam uang itu secara berlebihan. Ya, tadi bayangkan uang kita cuma 1.100 US dollar, ya kan? Tetapi kita dapat pinjaman sebanyak 110.000. Nah, ini kan eksesif. Ya, jadi dia melibatkan excessive borrowing, excessive loan. Ya, loan yang sangat tinggi, ya. So dalam forex trading, investor meminjam ya, nominal uang yang sangat besar dari broker dengan jaminan ataupun collateral, uang deposit ataupun uang margin yang dijadikan modal. Jadi istilahnya modal kita itu 1.100 tadi itu modal kita itu adalah collateral. Itu adalah jaminan. Ya, sementara pinjamannya itu 110.000 US dollar. Ya, ataupun 110.000 euro misalkan. Ya. Nah, jadi hakikatnya ada seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita bertransaksi, kita menggunakan uang pinjaman. Dan uang pinjaman itu sangat besar. Ya. Karena unsur leverage tadi. Ya. Nah, ini di antara isu dan juga kontroversi yang selanjutnya. Isu yang lain juga kita sebut sebagai scalping. Scalping ini artinya kita menjual beli itu dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu yang cepat, ya. Nah, ini namanya scalping, ya, dalam istilah finance, dalam istilah investment. So rather than holding a position for several hours, days, or weeks, the main goal of scalping is to make a profit in as little as minutes, gaining a few pips at a time. Nah ini, jadi memang dalam transaksi forex ini mereka nggak nunggu 1 hari, misalnya nggak nunggu 1 minggu, nggak nunggu sebulan atau setahun, ya itu detik, ukurannya itu detik. Jadi kalau 5 detik itu misalkan tiba-tiba candlenya naik, ya kan, dia bisa jual pada masa itu juga. Ya, jadi semua yang terlibat dengan investasi forex ini terlibat dengan scalping.
Nah, scalping ini kemarin kita pernah juga diskusi kan, di antara syarat-syarat investasi yang betul itu adalah waktu ya, jangka waktu. Jadi semakin pendek waktunya itu semakin dekat dia dengan perjudian. Ya, semakin dekat sifatnya itu dengan perjudian. Dia jadi untung-untungan. Ya, dan keputusannya itu keputusan yang apa nih yang cepat gitu kan. Ya. So ini ya, jadi nggak ada yang orang berinvestasi forex itu tidak terlibat dengan scalping, mesti dia akan terlibat dengan scalping. Ya. Nah ini juga di antara isu. Oke. Kemudian di antara isu yang lain juga, nah ini isu syariah nih, ya isu syariah. Dalam syariah kita tidak dibenarkan untuk meminjam dan membeli, ya kan, membuat pinjaman dan melakukan transaksi jual beli pada waktu yang sama ataupun dengan syarat yang sama. Nah, ini ada hadis daripada Rasulullah, la yahillu salafun wa bai'un. Ya, rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ya, wa sahahahu at-Tirmidzi. Jadi Rasulullah bersabda tidak halal. Ya, tidak halal salaf. Salaf ini artinya meminjam. Ya. Wa bai'un. Ya, dan juga jual beli. Maknanya pinjam meminjam itu tidak boleh disatukan dengan jual beli. Jadi misalkan begini ya, kalau seseorang, katalah saya perniaga, saya penjual, kemudian ada orang pengen pinjam duitnya dengan saya bilang begini, boleh pinjam duit dengan saya, tetapi dengan syarat kamu harus membeli barang saya. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi Rasulullah kata la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal. Ya, pinjam meminjam itu disatukan dengan jual beli. Ya, sebab apa? Sebab dalam pinjam meminjam itu harus free of charge. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang melibatkan manfaat itu dia akan terjadi riba di situ. Nah, pihak penjual tadi yang meminjamkan uang dengan syarat dia membeli barangnya, dia sudah dapat manfaat dari pinjamannya itu. Nah, di situ tidak boleh. Nah, ini terjadi pada forex. Ya, ini terjadi pada forex. Di mana terjadinya pinjam meminjam dan juga jual beli. Nah, ini terjadi pada broker yang menawarkan platform pada kita. Karena broker tadi dia meminjamkan uang pada kita, ya, meminjamkan leverage. Dan pada masa yang sama kita harus membeli mata uang asing itu melalui dia juga. Nah, di situ terjadi jual beli. Kita dipinjamin uang oleh dia dengan syarat kita harus membeli foreign currency itu dari dia juga, nggak bisa dari yang lain. Ya, jadi menurut para ulama kita di sini sudah terjadi pelanggaran syariah, ya, yaitu menyatukan ya di antara pinjam meminjam ya dengan jual beli. Ya. Nah, ini di antara isu syariah yang lain. Ya. Kemudian di dalam forex orang itu melakukan transaksi itu dengan dua positions. Long position dengan short position namanya. Kalau long position itu artinya dia menunggu harga naik baru dia jual. Itu namanya long positions. Ya, tetapi dalam forex orang bisa bermain dua-dua. Bisa long position, bisa juga short position. Nah, short position ini namanya short selling. Short selling ini adalah dia jual dulu ketika harga tinggi, kemudian dia beli kembali ketika harga rendah. Nah, ini istilah short selling. Ya, contohnya gini, short selling ini melibatkan prediksi. Ya, contohnya gini, kalau kita memprediksi US dollar akan turun, ya, katalah kita punya informasi bahwasanya US dollar ini akan turun. Ya. Maka kalau kita melakukan short selling, kita akan pinjam dulu US dollar itu. Ya, kita pinjam US dollar, ya kan? Habis itu kita jual US dollar tadi. Ya, dapatlah duit kan? Kita pinjam US dollar,
kita jual, katakanlah kita jual dengan rupiah. Ya, katakanlah sekarang US dollar katakanlah 15.000 misalkan. Ya, $1 15.000 dan kita expect US dollar itu akan turun kepada 14.000. Maka kita pinjam, katakanlah kita pinjam 1.000 US dollar. Jadi 15.000 itu kalau kita pinjam 1.000 US dollar, kita tukarkan dengan rupiah, maka kita dapat 15 juta. Ya, kita dapat 5 juta. Dan prediksi kita betul, ya kan? Seminggu kemudian US dollar turun. Harganya jadi 14.000. Maka ketika itu kita beli kembali US dollar. Ya, dengan uang 15 juta itu kita beli kembali US dollar yang harganya $1 14.000. Maka kita akan dapat ya untung di situ. Ya, setelah kita dapat US dollar kembali ya kan, lebih dari 15.000 itu kemudian kita kembalikan pinjaman kita. Ya, kepada orang yang kita pinjam tadi. Ini namanya short selling. Ya. Dia disebut sebagai short selling. Short di sini bukan artinya pendek, ya. Tapi short di sini artinya shortage. Artinya kita tidak punya uang, ya, dan kita pinjam uang, tetapi kita terlibatnya dengan investasi. Ya, dan kita expect ataupun kita predik bahwasanya harga akan turun. Nah, ini istilah short selling itu. Jadi short itu bukan, jangan kita keliru dengan scalping tadi. Kalau scalping tadi itu kita menjual beli secara cepat, tapi short selling nih itu posisi ya, posisi seorang dalam investasi. Ya, jadi dia disebut short selling karena investor meminjam mata uang, ya, dan dia tidak punya ya, dia dalam keadaan shortage, dia tidak punya untuk dijual ketika harga tinggi. Lalu kemudian membeli kembali mata uang tersebut ketika harganya rendah. Nah, short selling ini tidak dibenarkan dalam syariah. Ya, jadi ada hadisnya dan juga syariah position tentang hal ini yang disebut sebagai la tabi' ma laisa 'indak. Ya, kita tidak boleh menjual sesuatu yang bukan kita miliki. Ya, jadi kalau kita tidak punya itu, maka kita tidak boleh jual. Jadi short selling ini sama dengan kita menjual sesuatu yang kita tidak punya. Ya, memang short selling ini bisa menguntungkan ya, tetapi dia juga bisa merugikan. Ya, resikonya pun sangat tinggi. Saatnya prediksi kita salah, ya kan? Katalah kita predik harganya itu akan jatuh, tiba-tiba harganya naik, maka kita akan rugi berganda-ganda. Ya, nah ini juga di antara masalah-masalah yang timbul ya di dalam investasi forex. Ya. Baik. Yang selanjutnya ya, isu-isu yang selanjutnya adalah ini ya. Forex trading ini pada hakikatnya menjadikan mata uang itu sebagai komoditas. Nah, ini juga di antara isu besar ya dalam forex. Jadi intisari dari forex itu adalah menjadikan uang itu sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar. Sebenarnya dalam Islam boleh saja uang itu dijadikan komoditas, tapi untuk tujuan tertentu, ya bukan semata-mata uang. Nah ini yang jadi masalah apabila uang itu dijadikan pure commodity, tidak ada tujuan lain. Kalau tujuan misalkan kita untuk ekspor impor misalkan, maka kita membeli mata uang lain ya untuk kegunaan ekspor dan impor, that's fine. Nah, sebab kita ada tujuan lain, jadi kita beli mata uang itu untuk tujuan lain. Tapi kalau kita beli mata uang semata-mata untuk komoditas dan dengan dengan isu-isu yang sebelumnya kita bincangkan, ya, maka yang ini menurut para ulama kita sudah keluar ya dari dari pakem transaksi yang dibenarkan dalam Islam, ya. Bahkan kalau kita lihat kenapa riba itu dilarang, apa hikmahnya riba itu dilarang? Ya, di antara hikmah pelarangan riba adalah supaya ya seseorang itu tidak mencari untung dari financial sector semata-mata, tetapi dia harus melalui real sector. Jadi kita tahu bahwasanya dalam ekonomi ini ada dua sektor penting. Ada yang disebut sebagai financial sector, ada yang disebut sebagai real sector. Kalau real sector nih, ya sektor-sektor real misalkan, ya, yang melibatkan komoditas yang bukan uang itu sektor real.
buat rumah, ya, memproduksi minyak, memproduksi makanan misalkan. Ya, nah itu sektor real. Ya, ini sektor ekonomi. Tapi ada financial sector. Financial sector ini melibatkan kertas-kertas berharga, ya, melibatkan financial papers, ya, melibatkan stok, melibatkan bond, ya, melibatkan sukuk misalkan. Ya, ini namanya financial sector. Ya, nah forex ini pure financial sector. Ya, murni dia financial sector. Karena apa? Karena yang menjadi tujuan itu adalah jual beli mata uang itu sendiri. Mata uang itu sendiri yang dijadikan komoditas. Ya, jadi dia sebenarnya uang itu seharusnya jadi medium of exchange saja. Ya, fungsi uang yang terbesar itu adalah medium of exchange, ya, bukan komoditi. Apabila uang itu dijadikan komoditi, maka ya terjadi yang disebut sebagai financialization. Proses finansialisasi. Jadi buat apa kita susah-susah terlibat dalam sektor real? Ya, sementara cukup mudah duduk saja di belakang komputer, ya kan, di depan platform main, ya dalam waktu 5 menit, ya untung berjuta-juta, ya. Sementara petani kita untuk dapatkan 1 juta, 2 juta itu perlu berbulan-bulan, ya. Begitu juga perusahaan-perusahaan untuk dapat untung yang banyak itu perlu melibatkan keringat, perlu melibatkan tenaga, perlu melibatkan waktu, perlu melibatkan resources yang lain yang melibatkan ini. So seandainya financialization ini dibenarkan, maka real economic activities akan terhenti. Akhirnya orang tidak mau lagi terlibat dengan kegiatan ekonomi yang real. Ya kan? Ya, lebih mudah ya untuk kita dapat uang itu melalui financial sector. Ya. Jadi sebenarnya forex ini dia menggalakkan financializations. Dan kita lihat sekarang kan, makanya tadi 1 hari itu 6 triliun US dollar. Ya. Nah, itu dengan berbagai maksudnya lah. Ada yang memang maksudnya itu untuk hedging, ya. Hedgingnya artinya dia perlu mata uang asing itu untuk ekspor dan impor, tapi ada juga untuk speculations, ya, untuk bermain, ya, istilahnya, ya. Nah begitu. Nah akibat dari uang dijadikan komoditas secara ekonomi, secara ilmu ekonomi itu terjadi apa yang disebut sebagai misallocation of resources. Nah ini masuk dalam ilmu ekonomi. Ada misallocation of resources, ada sumber-sumber ekonomi yang salah alokasi. Ya, seharusnya uang itu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendasar, itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi uang yang begitu besar digunakan bukan untuk real ekonomi ataupun bukan untuk productive use, tetapi hanya untuk kegiatan yang bersifat spekulatif. Ya, nah ini yang terjadi. Kemarin juga financial crisis ya, tahun 2008. Ini pun karena terjadi spekulat, ya. George Soros misalkan itu kan sampai dia dapat gelar, ya, a person who broke the Bank of England, ya kan. Orang yang bisa bisa masuk menceroboh, ya, Central Bank Inggris, ya. Nah, yang terakhir juga adalah forex ini sebenarnya dia dekat kepada judi. Ya, kalau kita lihat ciri-ciri forex seluruhannya itu, ya sebenarnya dia adalah gambling. Sebenarnya dia adalah perjudian. Apa itu hakikat judi? Hakikat judi adalah risk creation without value creations. Kita menciptakan resiko tanpa kita menciptakan value, tanpa kita menciptakan real value. Nah, dalam syariah hal ini tidak dibenarkan. Jadi risk we should face the risk, but in order to create value. Tapi kalau kita misalkan menciptakan resiko, ya, sementara kita tidak menciptakan value, itu gambling. Ya, jadi mudah aja untuk kita ini melihat gambling ini
resikonya itu bagaimana. Jadi resiko pada gambling itu adalah resiko yang tidak disertai dengan value creation, ya, tidak menciptakan nilai real. Ya, hanya perpindahan apa saja, hanya perpindahan ini saja. Kayak dua orang berjudi misalkan, ya kan, hanya transfer ya dari yang kalah kepada yang menang. Sementara dua pihak tadi yang berjudi itu tidak menciptakan apa-apa di luar, ya, dan mereka terlibat dengan resiko, ada resiko kalah. Nah itu hakikatnya dari gambling, ya. Oke. Ini mungkin slide terakhir saya sebagai kesimpulan. Ya, saya sudah hampir 1 jam nih. Ya, mungkin 1 jam ke depan atau 45 ke depan kita diskusi lah. Ya, jadi sebagai kesimpulannya, ya, investasi forex yang menggunakan online platform, ya, banyak mengandung kontroversi. Tadi kita sudah melihat beberapa isu dan juga kontroversi yang penting-penting. Ya, yang saya kemukakan, ya, dibincang juga oleh para ulama kita. Bahkan investasi forex yang dilabelkan syariah compliant, sebab ada juga nih. Saya tahu di Bahrain ada ya bank-bank Islam yang menawarkan platform forex, ya, ada ya. Jadi sekalipun forex itu kononnya ya mendapat endorsement ya dari mendapat endorsement sebagai syariah compliant forex. Sebenarnya syariah compliant forex ini pun tidak sunyi dari kontroversi-kontroversi yang sudah kita bincangkan tadi. Seperti misalkan leverage. Baik yang syariah ataupun yang tidak syariah, dia melibatkan leverage. Possession, oke, possession ini mungkin bisa diperdebatkan. Yang syariah mungkin kata sebenarnya possession itu ada. Sehingga lagi hukmi sifatnya tadi. At-taqabud, al-qabdu, al-hukmi. Constructive positions. Ini bukan physical possession. Nah, itu mungkin bisa diperdebatkan. Scalping. Nah, ini semua ada. Baik yang syariah ataupun yang tidak syariah, dia akan melibatkan scalping. Ya, nah, scalping ini sudah seperti judi lah. Ya, sudah untung-untungan dan dia melibatkan ini, scalping ini dia melibatkan ketagihan. Ya. Misalkan udah menang misalkan 5 menit dapat. Nah, dia nggak akan berhenti di situ. Ya, 5 menit menang misalkan. Dia nggak akan berhenti di situ ya. Nafsunya itu akan timbul lagi ya. Taruh lagi duitnya lebih besar lagi ya, karena dia pengen itu. Nah, ini. Itu sebabnya kenapa judi itu diiringi dalam Quran itu dengan khamar. Ya, kan judi diharamkan biasanya di dalam Quran tuh innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya khamar dan judi. Ya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima misalkan dalam Quran. Kedua dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maksudnya judi dengan khamar, judi dengan minuman keras. Karena dua-duanya itu memiliki kesamaan. Apa kesamaan judi dengan minuman keras? Addiction, ketagihan. Minuman keras bisa menimbulkan ketagihan, perjudian pun bisa menimbulkan ketagihan. Scalping nih pun dia menimbulkan ketagihan. Ya, nah begitu. Jadi baik yang syariah compliant forex ataupun yang non syariah compliant forex dia melibatkan scalping. Kemudian pinjam dan beli pada masa yang sama ini juga ada. Baik yang syariah compliant forex, platformnya memberikan pinjaman dan kita juga harus beli daripada ya dari platform yang menawarkan pinjaman. Short selling, nah ini bisa mungkin kalau short selling ini bisa dihindari, tapi tetap karena kita bernafsu ya kan, kita position kita tidak akan selalu long position saja, karena kita pengen untung maka kita pun akan pasang short position juga. Ya, kita ingin untung ketika harga naik dan kita ingin untung juga ketika harga turun. Ya. Jadi ya, di investasi forex ini ketika harga valuta asing turun itu pun bisa untung melalui short selling tadi. Ya, kemudian menjadikan uang sebagai komoditas. Nah, ini semua ada ya, baik pada yang syariah compliant ataupun yang tidak syariah compliant. Nah, nasihat saya yang terakhir,
kalau teman-teman punya niat mau investasi di forex, bagi saya hindari investasi dengan forex. Karena selain isu kontroversi di atas, para pemain forex sebenarnya menggunakan robot dan alat trading yang canggih. Sehingga para pemain yang manual akan selalu kalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sebenarnya kalau kita nih orang kecil ya main sekedar 10.000 US dollar misalkan, ya kalau di leverage kan menjadi 100.000 US dollar atau 1 juta US dollar ya kan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bank-bank internasional yang besar dan mereka menggunakan alat-alat robot yang high frequency punya trading. Ya, yang sangat cepat ya, dalam waktu split second itu mereka sudah bisa membaca tren dan sudah bisa membuat keputusan. Ya, kadang-kadang platform ini dia pancing dulu ya, dipancing kita menang ya kan. Habis itu in long run kita kalah. Karena apa? Karena platform tadi pun pengen dapat untung juga, ya. So begitulah ya hakikatnya investasi di forex melalui platform yang disediakan oleh broker di internet. Jadi itu saja dari saya ya. Nah, saya serahkan kembali kepada Mas Irsyad untuk memandu diskusi kita. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya, sangat mencerahkan, membuka wawasan tentang investasi forex ini. Insya Allah banyak pertanyaan yang diajukan jamaah terkait materi kajian kali ini. Saya silakan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Mungkin itu sudah ada di chat satu, tapi mungkin kita prioritaskan kepada jamaah yang hadir offline di Maskat. Alhamdulillah ini lumayan banyak Ustadz, sudah lumayan banyak yang hadir di Maskat ini yang kajian offline. Mungkin Pak bisa mengatakan intinya, Ustadz biar melihat. Masya Allah banyak. Ya, alhamdulillah. Oke, betul. Para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan kepada Ustadz. Monggo. Ada? Monggo langsung aja. Raise hand. Mungkin. Enggak punya duit lah. Ternyata tangannya Mas sembunyi. Panjangan ini, Bu. Kalau yang di Zoom juga bisa ini ya, Pak Irsyad. Yang di Zoom bisa bertanya juga ya. Boleh. Tapi sementara kita kasih ke yang offline. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu. Monggo. Ya. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Saya mau nanya, tadi kan kalau kita membeli tidak kontan, itu kan tidak boleh ya, ininya lebih banyak. Membeli mata uang tidak kontan tidak boleh. Betul. Ya. Tapi kan ada juga praktek yang disebut sebagai hedging ya. Hedging. Ya. Jadi pada dasarnya kita melindungi diri dari naik turunnya mata uang dengan membeli gitulah, dengan melakukan hedging. Nah itu bagaimana dengan konsep yang isu-isu yang dibahas hari ini, itu yang pertama. Nah kemudian juga yang kedua itu adalah tadi kan kalau berdasarkan paparan Ustadz bahwa kalau kita sebagai pemain kecil itu akan selalu kalah dengan bank-bank yang mainnya besar karena mereka pakai robot. Tapi saya pernah juga baca dan ditawari bahwa kita bisa ikut dengan robot juga gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi misalnya kita naruh $1.000 seperti itu. Nah, berarti kan sebetulnya robot lawan robot nih, Ustadz, itunya. Betul. Jadi kemungkinan menang begitulah ya, atau terlindungi itu lebih hampir sama lah. Nah, bagaimana menurut Ustadz mengenai tawaran investasi menggunakan robot untuk forex ini, untuk kami pemain kecil? Terima kasih Ustadz. Ya, yang pertama tentang hedging. Hedging nih artinya perlindungan ya. Hedging artinya risk to protect. We are taking a risk in order to protect ourselves. Ini istilah hedging. Jadi
Jadi pemain dalam investasinya ada 3 pemain utama. Yang pertama disebut hedger, yang kedua disebut speculator, yang ketiga disebut sebagai arbitrager. Ya. Nah, hedger dia terlibat dengan ini untuk melindungi dirinya. Ya. Kalau spekulator dia sengaja mengambil resiko untuk cari untung, dia berjudi. Spekulator ini berjudi. Kalau hedger ini dia proteksi. Kalau arbitrager dia mengambil kesempatan yang pendek ya dari 2 harga yang berbeda, ya kan? Ketika supaya harga itu jadi sama lagi. Ya. Nah, hedging ini cuma niat saja, tapi cara hedgingnya itu harus betul. Jadi kalau hedgingnya itu dengan menggunakan pinjaman, nah itu tidak boleh. Jadi hedging ini hanyalah beda intentionnya dengan spekulator. Kalau spekulator itu niatnya untuk dia mengambil resiko untuk dapat untung, ya. Kalau hedging itu dia mengambil resiko untuk dia memproteksi dirinya. Tinggal lagi hedging ini tidak semuanya syariah compliant. Ya, tidak semua hedging itu syariah compliant. Hedging pun harus menggunakan instrumen dan juga cara-cara yang syariah compliant. Nah, kalau hedging kalau tujuannya hedging tetapi kita pinjam ya uang ya ataupun kita membelinya tidak kontan, itu tidak boleh. Ya. Jadi tidak semua hedging itu dibenarkan. Ya, walaupun hedging itu lebih baiknya daripada spekulator, tetapi harus menggunakan hedging yang benar. Ya, nah itu yang pertama ya tentang hedging. Yang kedua, ya memang sebahagian orang pakai robot juga. Memang akhirnya robot dengan robot yang main. Nah, makanya kita lihat di sini adalah permainan, tetapi penggunaan robot dengan robot ini tidak keluar daripada isu-isu tadi itu, isu leverage, isu scalping, ya kan, isu short selling misalkan. Ya, bahkan dengan robot itu short selling itu makin aktif karena robot itu bisa memprediksi ya kan, ini harga akan turun ataupun harga akan naik. Jadi penggunaan robot tadi itu hanyalah masalah profitability saja. Itu tidak menyelesaikan masalah syariah compliant. Ya, tadi di awal saya sudah membuka dengan apabila kita berinvestasi, maka kita melihat 4 faktor. Pertama, Islamicity, dia Islamik ataupun tidak. Ya, yang kedua liquidity, yang ketiga security, yang keempat baru profitability. Nah, robot ini apabila kita menggunakan robot itu hanya sekedar mengatasi masalah profitability saja. Tapi kita tidak bisa mengatasi masalah syariah compliant di situ. Itu jawaban secara ringkas. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dulu kerja di Bank Niaga, Ustadz. Kalau di Treasury Kerja di mana, Bu? Kerja di mana? Bank Niaga. Bank Niaga. Ya, sebagai broker ya? Bukan, customer service di Treasury. Oh, customer service. Ya. Treasury ya? Ya. Ustadz, kan di Treasury itu jual beli dolar, nasabahnya kan biasa ya Ustadz, kapan dolar naik dia beli, kapan dolar turun dia jual gitu ya. Terus sekarang saya jadi nasabah Bank Niaga gitu loh. Saya memposisikan diri sebagai marketing yang dulu tuh cari-cari nasabah gitu loh, Ustadz. Terus ya saya ada yang nawar-nawarin dan akhirnya saya jadi nasabah dia. Terus tawarin dari dari semua produk investasi lah. Terus saya ikut gitu loh. Kan maksudnya itu nggak apa-apa ya Ustadz. Maksudnya saya menolong dia sebagai marketing gitu loh Ustadz. Ya kita lihat ya, begini. Tidak semua forex ini tidak boleh, ya kan? Tidak semua. Kalau seandainya dia kalau dia misalkan peniaga money changer, ya, kalau dia peniaga money changer, mungkin dia perlukan uang,
perlukan stok, ya kan? Dia perlukan banyak uang asing kan, dia perlukan banyak uang dolar, dia perlukan banyak mata uang asing, ya. Maka ketika itu mungkin dia akan terlibat juga dengan forex, ya. Termasuk juga bank. Saatnya tujuan bank itu ada, terutamanya bank yang melibatkan ekspor dan impor, ya. Ya. Nah, tinggal lagi yang jadi isu di sini adalah, ini memang agak ini ya, masalah uang nih kan, dan masalah banking juga, ya memang agak sensitif ya. Ada hal-hal yang memang diperlukan dalam ekonomi, ya. Tapi ada juga hal-hal yang jadi apa namanya, jadi sumber keuntungan. Dalam bank Islam pun ada treasury department juga sama, ya kan? Dan makanya di sini perlunya adanya syariah syariah supervisory board. Ya. Kalau dalam bank Islam itu dia ada syariah supervisory board-nya namanya. Ada dewan pengawas syariahnya kalau bahasa Indonesia. Ada dewan pengawas syariah. Nah, dewan pengawas syariah inilah yang mengawasi semua kegiatan transaksi keuangan sebuah bank. Ya, nah ini boleh ataupun tidak, ini dibenarkan ataupun tidak. Jadi pihak Dewan Pengawas Syariah ini nantinya akan menentukan. Ya, nah pada bank konvensional, nah ini biasanya tidak ada syariah board-nya itu tidak ada. Oleh sebab itu resiko untuk terjatuh ya dalam hal-hal yang dilarang oleh syariah itu tinggi pada bank konvensional. Ya, nah tadi disebut sebagai bank niaga kan. Bank niaga ada Islamic bankingnya enggak? Ada Islamic Windows-nya enggak? Ada Ustaz. Belum ada ya? Bank niaga syariah ada Ustaz. Nah, kalau bank niaga syariah mungkin dia sudah terpisah. Ya, tapi kalau yang konvensionalnya itu tidak diawasi oleh syariah supervisory board ya, oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya. Jadi yang harus kita pastikan di sini juga nggak bisa kan ya, karena ini harus dilihat case by case. Ya, jadi perbicaraan kita tadi sangat general. Kalau kita ingin buat keputusan, saya juga harus tahu itu detailnya itu bagaimana ya. Kasus yang sebenarnya itu bagaimana baru kita akan bisa menentukan ini boleh ataupun tidak. Tapi secara umumnya apabila bank itu konvensional maka transaksinya itu tidak ada jaminan ya dia tidak jaminan dia bersih ya, dari pelanggaran syariah. Ya, itu jawaban saya secara umum lah ya. Ya gitu saja Bu. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Berikutnya dari Bapak-bapak. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan ya. Ini saya mewakili Bapak ada Ustadz di sini. Ini teman-teman ini mau bikin bisnis money changer Ustadz. Oh, gitu. Ya. Pertanyaannya simpel aja ini, bisnis money changer itu boleh atau enggak sih sebenarnya? Bukan kita tukar uang, tapi kita mau bisnis money changer ini teman-teman. Boleh. Bisnis money changer boleh, karena di dalam bisnis money changer itu transaksinya apa? Transaksinya kontan kan? Ya, dan tujuannya bukan juga forex. Beda tuh antara money changer dengan forex. Walaupun nanti pihak money changer dia akan menggunakan juga ya untuk kumpulkan itu, dia akan terlibat juga dengan forex. Tetapi tujuan money changer itu adalah menyediakan service untuk pertukaran uang ya. Jadi sebenarnya bisnis money changer itu secara dasarnya boleh saja. Ya, asalkan tadi ya ketika kita jual beli itu tidak melibatkan ini. Nah, nanti mungkin urusannya ketika kita membeli mata uang asing, nah ya itu harus kita perhatikan. Kita pun harus membelinya dengan cara syarat tadi ya. Sekurang-kurangnya melibatkan kontan. Makanya kita tidak boleh beli misalkan katakanlah kita perlu 100.000 US dollar dengan cara berhutang dengan bank. Nah, itu tidak boleh. Kita harus membelinya secara kontan dan kita harus beli ya dengan harga pada hari itu, dan kita harus mendapatkan uang itu dan menyerahkan uang itu pada waktu yang sama ya.
Dan money changer itu biasanya melibatkan hard currency, melibatkan cash. Kalau forex dia tidak melibatkan cash. Semuanya di dalam platform, semuanya di dalam komputer. Ya, tinggal lagi nanti aja kalau dia udah keluar baru dia akan cashkan. Ya, kalau dia udah keluar dari platformnya, kalau dia berhenti dari investasinya baru hal itu bisa di cash out. Tapi kalau money changer dia sudah cash. Ya. Dan memang money changer itu menjadikan uang sebagai komoditas, tetapi bukan pure komoditas. Karena apa? Karena tujuan dari money changer itu adalah untuk menyediakan service bagi orang-orang yang memerlukan. Kayak kita misalkan kapan kita mau nuker money real kita? Ketika kita mau pulang ke Indonesia kan baru kita tuker kan. Ya, nah, jadi ketika kita ada keperluan dan kemana kita akan tukar, kita mestilah tukar ke money changer, ya. Nah, dan servis itu mesti ada. Jadi boleh, ya, bisnis money changer silakan kalau teman-teman mau buka bisnis money changer silakan, ya kan. Nah, secara dasarnya boleh, ya. Silakan pertanyaan komunitas biasanya nggak punya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dugi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Bilman? Alhamdulillah baik. Sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ustaz gini ya, saya ada pertanyaan sederhana aja kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau kita menabung mata uang asing untuk jangka panjang gitu Ustaz ya. Misalnya untuk sekolah anak di luar negeri begitu. Tetapi kan dunia ini selalu dinamis gitu ya. Misalnya kita mau ke negara A, misalnya ke Amerika nyokap anak gitu ya. Nah itu kan kita pasti berpikir kita perlu dolar Amerika gitu loh. Tetapi kita sedang lihat suatu waktu dolar Amerika ini sedang menurun misalnya trennya. Ya udah saya pindahkan dulu ke mata uang lain misalnya ke euro begitu ya. Nah sekarang mata uang Amerika sedang naik gitu ya. Udah saya pindahkan lagi ke Amerika gitu loh. Dalam jangka waktu 6 bulan atau setahun. Nah itu diperbolehkan nggak ya? Karena saya lihat ada unsur spekulasinya juga gitu ya. Karena ada mungkin rugi, mungkin untung. Tetapi tentu aja kita melihat situasi global gitu. Nah gimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Boleh, ya boleh. Itulah yang dikatakan hedging tadi itu. Ya kan? Ini salah satu bentuk hedging. Kan anak kita di luar negeri, misalnya anak kita di Amerika misalkan sekolah. Ya kan, kita harus biayai dia dengan US dollar kan, ya kita harus ada persediaan US dollar kan. Tiba-tiba kalau harga US dollar tinggi misalkan, ya kan, dan ketika itu kita perlukan uang, maka kita gawat ketika itu. Tapi kalau kita sudah nabung US dollar misalkan, itu namanya hedging. Ya, nah ini istilah hedging. Hedging itu ada protection, ya. Dan karena itu tabungan, kita boleh keluarkan, kita boleh ini ya kan, kita boleh kita boleh jual, kita boleh beli lagi ya kan, karena tujuannya tadi proteksi, ya. Nah, jadi memanglah kadang-kadang kita untung ya kan, apabila ini mungkin kita tidak perlu sekali untuk biaya anak, tapi ada kesempatan misalkan, mata uangnya sedang naik nih, kita jual misalkan, dapat untung di situ. Ya kan? Nah, ini kan beda tuh. Kemudian kita beli hard currency ini betul-betul. Kita beli US dollar itu, kita simpen kan? Kita simpen baik, kita simpen di bawah bantal kita ataupun kita simpen di bank, ya sama juga ada hard currency-nya. Tapi kalau forex sama sekali nggak ada ininya. Nggak ada hard currency-nya, itu nggak ada. Ya kan? Nah, itu di antara perbedaan yang mendasar ya di antara forex dengan money changer. Sebenarnya kita masih Pak Bilman tadi masih lagi dalam konteks money changer, bukan dalam konteks forex. Ya, kira-kira gitu jawaban ringkas saya, Pak Bilman. Siap, jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari jamaah offline yang lain, kita ke pertanyaan dari yang ada di chat dulu Ustaz. Saya bacakan ya Ustaz. Ya.
Oke, untuk jemaah lain yang ada di Zoom online, silakan menuliskan namanya di kolom chat kalau ingin mengajukan pertanyaan, sehingga memudahkan antrian bagi kami untuk memprioritaskan. Oke, ini pertanyaan yang sudah masuk. Salam Ustadz, naik turun kurs ini patokannya berdasarkan data trading di mana ya? Apakah misalnya transaksi jual beli mata uang kita di Money Changer di Jakarta juga masuk dalam perhitungan kurs live tersebut? Ini tadi diajukan saat Ustadz memperagamkan yang live website tadi, Ustadz. Enggak, kalau di Money Changer itu sudah ada spread, ya. Sudah ada spread. Spread ini ada perbedaan antara harga jual dengan harga beli. Nah, di sini Money Changer itu buat untung tuh dengan spread. Jadi makin lebar perbedaan antara harga jual dengan harga beli, itu makin besar keuntungan Money Changer. Nah, sementara yang live tadi itu real itu. Nah, yang harga Money Changer itu dia mengikuti yang live. Jadi kalau yang di platform yang live itu memang harga real, harga seluruh dunia sama itu. Tapi kalau Money Changer dari satu Money Changer ke Money Changer yang lain. Ya kan? Kita nuker US dollar di satu Money Changer ini misalkan 14.500. Ya, Money Changer yang lain 14.400 misalkan. Ya kan? Itu bisa lain-lain. Tapi kalau yang tadi itu yang live itu sama, itu seluruh dunia sama. Ya. Nah, itu. Jadi kalau Money Changer itu sudah menggunakan dia menggunakan juga ya operator Money Changer itu dia menggunakan juga informasi dari itu, tapi ketika dia jual beli dengan kita, dia tidak menggunakan itu sebagai patokan saja. Ya, jadi dia sudah adjust-nya, sudah dinaikkan ya harganya itu. Dan itu biasanya agak lain juga, agak tinggi. Sama juga dengan kalau kita ngirim uang melalui melalui exchange. Ya, exchange rate kita kirim uang ke Indonesia misalkan, itu sudah dinaikkan. Ya kan? Ya. Jadi dia pakai tren juga, ya. Nah, dia udah mengambil untung of course di situ. Oke, so jadi yang real itu adalah yang di platform itu. Jadi orang yang terlibat dengan investasi forex ini dia menggunakan data yang real time dan real price, ya, real rate. Sementara rate yang kita dapatkan di Money Changer itu udah rate yang di-adjust, yang sudah menguntungkan pihak Money Changer. Kira-kira gitu jawaban saya. Oke, syukran Ustaz. Silakan bagi jamaah lain ingin bertanya, baik yang ada di Zoom maupun yang offline. Pak Tanah, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, kalau ini tadi kalau nggak salah Pak Ustadz menunjukkan di salah satu slide ya bahwa waktu itu semakin singkat akan semakin mendekati ke arah perjudian. Ya. Nah itu sekarang apakah ada Pak cut off tertentu bahwa kalau misalnya time-nya itu kurang dari satu hari atau 1 jam, ada ini nggak yang mengatakan bahwa ini sudah judi, ini kalau yang di atas ini belum gitu. Jadi, saya mungkin lebih melihatnya bukan ke arah forex ya Pak ya. Kalau forex sepertinya memang lebih jatuh ke, kalau saya lihat itu lebih ke haram. Tapi kalau misalnya ke kasus yang kita trading saham-saham di bursa gitu, itu kan real kan Pak ya seharusnya ya. Terima kasih. Iya, ini pernah kita bahas kemarin. Ini tidak ada kesepakatan para ulama ya. Tapi saya sendiri punya, in my humble opinion, ya, kan gini ya, tujuan dari investasi itu sebenarnya adalah mendapat keuntungan, kan? Keuntungan itu dividen, walaupun keuntungan itu bisa juga dari capital gain. Ya, nah kalau forex ini semuanya dari capital gain. Ya, tapi kalau kita investasi di saham, itu kan bisa dapat dividen kan? Kalau perusahaan sahamnya misalkan bagus ya kan, maka kita akan dapat dividen. Nah, dividen itu kapan kita dapat dividen? Setahun kan, kadang-kadang. Nah, jadi ukurannya itu adalah
kalau kita betul investasi sebenarnya ukurannya itu adalah ukuran pembagian dividen. Nah, kalau kurang dari itu ya kan, itu bisa spekulasi ya. Itu saja. Walaupun ini tidak semua orang berpendapat begitu ya. Tapi kalau menurut saya ukurannya itu adalah pembagian dividen. Setelah dividen itu dibagi ya kan, itu berarti kita sudah boleh menjualnya. Tapi kalau jual beli secara scalping itu memang mendekati perjudian. Dan memang investasi ini dia blur ya antara judi ya dengan betul-betul investasi itu ada satu gray area ya yang kita harus putuskan sendiri lah ya, walaupun guideline-nya secara umum ada ya. Itu kita pernah bincangkan juga dulu dengan ya dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya. Jadi mungkin patokannya itu adalah dividend period itu. Ya, kalau dividennya setahun sekali atau 6 bulan sekali, mungkin setelah 6 bulan, setelah setahun, baru kita dikatakan betul-betul invest, ya, bukan speculate, ya, bukan main saham. Nah, istilahnya kan sekarang ada istilah main saham, ya kan, bukan investasi sebenarnya. Kalau investasi itu, ya harus tunggu sampai dia berbuah. Makanya investasi dalam bahasa Arab namanya istismar. Istismar itu dari kata samar kan, samar artinya buah. Sampai dia berbuah, ya kan? Nah, buahnya itu apa? Dividen. Jadi gitu saja jawaban saja. Wallahu a'lam. Tambahan Pak Ustadz, kalau kasus saham-saham yang tidak ada dividennya bagaimana? Jadinya kan nggak semua saham memberi dividen. Biasanya saham ada dividen. Biasanya saham ada dividen. Tapi kan banyak yang nggak Pak. Maksudnya mereka itu biasanya itu saham-saham yang mengasih dividen itu kan yang saham-saham perusahaan yang sudah besar, sudah established gitu ya. Profit sharing lah jadi itu kan. Tapi kan banyak perusahaan itu yang memang tujuannya untuk growth-nya gitu loh Pak. Jadi bisa kita beli misalnya ya waktu stok-stok misalnya ya yang masih apa yang itulah yang modelnya kayak Gojek gitu, yang dulu awal pertama kali itu kan nggak ada ngasih dividen, tapi kan kita kan tertarik karena misalnya untuk capital gain. Ya, capital gain. Bahwa dia bisnis yang besar, sehingga pada suatu waktu harganya akan naik pesat gitu loh Pak. Sama juga ya kan, prinsip walaupun saham itu tidak ada dividen. Kemarin kita udah bahas juga tentang saham ini pun tidak semua saham itu syariah compliant ya. Nah, itu kita harus beri catatan. Tidak semua saham itu syariah compliant. Tidak semua equity itu syariah compliant. Tidak semua share itu syariah compliant. Private share misalnya tidak syariah compliant. Common share ya, tidak semua common share juga syariah compliant. Ya kan? Hanya yang masuk dalam Jakarta Islamic Index misalkan, nah itu udah syariah compliant. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, seandainya perusahaan tadi tidak memberi dividen, tetap ya prinsip dividen itu bisa dijadikan panduan karena dividen itu biasanya setahun sekali. Maka periode setahun itu kita bisa jadikan patokan lah ya. Walaupun perusahaan kita tidak memberikan dividen. Ya. Jadi kita ambil general rule-nya ya. Walaupun tidak spesifik kepada perusahaan kita sendiri. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir untuk pertemuan kali ini. Monggo Pak Hardi langsung aja disampaikan ke Ustaz. Assalamualaikum, makasih Pak. Ya. Ustaz, saya Hardi, posisi di Kuala Lumpur. Maaf, tanya satu lagi. Mungkin menyambung tadi masalah forex, masalah money changer ya, dengan ketentuan transaksi uang itu kan harus on par ya, jadi harus nilainya setara gitu ya. Kalau sama ya, kalau mata uangnya sama ya, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Kalau dolar dengan rupiah tidak harus on par. Oh gitu. Iya. Ya udah terjawab karena tadi terjawab ya. Tanya, karena kan money changer itu kan pasti dia mencari untung kan, artinya. Iya. Kalau misalnya kurs dunia itu sekian, mungkin dia akan plus minus gitu kan karena berharga. Yang on par itu yang sama currency-nya ya.
Kalau beda currency-nya berarti diserahkan kepada Pasar. Diserahkan ke pasar. pelaku Ya. market, pelaku Ya. transaksi. Iya, betul. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ini ada satu lagi pertanyaan dari jamaah dan ini adalah kejadian umum di Indonesia terutama menjelang Lebaran Ustaz. Jadi misalkan menukar uang baru karena untuk pencingan gitu, uang 1 juta dengan uang 50 ribuan atau itu cuman jumlahnya menjadi kurang 950 ribu atau berapa. Nah, how can we deal with that one? Supaya menjadi transaksi itu boleh, itu Ustaz. Tafadhol. Transaksi itu tidak boleh karena tidak par tadi, tidak on par tadi. Rupiah dengan rupiah, ya. Rupiah ditukar, ya, dengan rupiah juga dengan tidak on par. Nah ini contoh on par yang apa nih? Contoh yang apa? Par value yang tidak sama. Jadi praktek-praktek yang seperti itu tidak boleh sebenarnya. Ya memang kita tahu di Indonesia pinggir jalan ya kan. Orang nukerin duit baru ya kan, duit yang lebih kecil ya, 100.000 ya kan, ditukar dengan 95.000 duit recehan, itu tidak boleh. Ya. Bagaimana supaya jadi boleh ya? Susah ya, asalnya nggak boleh. Jadi kita tidak boleh melibatkan bisnis yang seperti itu ya. Dibuat komisi mungkin Ustadz, bahwa deal oke sekian, tapi nanti kamu tak kasih komisi gitu gimana Ustadz? Nah ini dalam fikih namanya kita menggabungkan dua hal yang asalnya halal. Nah ini tadi ya, tidak semua kontrak yang asalnya halal itu kalau digabungkan itu bisa menjadi halal. Tadi itu seperti pinjam meminjam halal, jual beli halal, tapi ketika pinjam meminjam digabungkan dengan jual beli menjadi tidak halal. Sama juga dalam perkawinan, dalam Quran ada antajmi'u bainal ukhtain. Kita tidak boleh mengawini dua saudari bersamaan. Kakaknya kita kawini, adiknya kita kawini juga. Nggak boleh ya. Walaupun kalau kita kawin dengan kakaknya, kemudian dia meninggal gitu, kawinnya adiknya boleh kalau kita pisahkan. Tapi begitu kita gabungkan, nggak boleh. Nah ini namanya hilah. Tadi itu tujuannya begitu, tapi dicari caranya dengan dipecah-pecah, divide and rule ya. Dengan cara divide and rule. Supaya boleh, itu hilah. Ya, nah, jadi kita tidak boleh mencari jalan yang seperti itu untuk membenarkan apa yang salah. Ya, ini dalam fikih, memang dalam finance ini banyak hilah. Ya, nah, ini kan udah bahasa kita nih, helah kan. Bahasa Arabnya hilah. Ya, al-hilah ataupun al-hiyal. Nah, ini banyak digunakan dalam transaksi keuangan nih. Ya, hilah ini cari celah. Ya, supaya ya secara legalnya seolah-olah boleh. Ya. Nah, jadi bisnis yang seperti harus dihindari. Ya, itu saja Allah a'lam. Semoga jelas ya jamaah-jamaah di sini. Alhamdulillah mengingat waktunya sudah mendekati maghrib untuk waktu maskat dan kita sudah lebih dari 1 jam. Sangat menarik ilmu yang kita peroleh hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Tafadhol Ustaz untuk berkenan memberikan closure sebelum menutup kajian ini dengan doa. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi sebagai kesimpulan tadi ya, seperti mana diskusi-diskusi yang sebelumnya ya, masalah investasi, keuangan, ini harus ada ilmunya ya. Karena kita sebagai seorang muslim, halal itu bukan hanya zatnya, ya, tetapi halal juga adalah caranya. Ya, jadi ada istilah haram bizatihi, ada haram bi ghairihi. Kalau haram bizatihi itu daging babi, khamar itu haram bizatihi, tapi ada juga haram bi ghairihi dengan cara jalan, uang mencuri, misalkan uang riba, tadi investasi tidak halal. Jadi agama Islam ini adalah berilmu dulu sebelum beramal. Makanya kita harus terus menuntut ilmu. Ya, terutamanya kalau kita terlibat dengan pencarian nafkah, bisnis, maka kita harus tahu ilmu bisnisnya secara syariah. Ya, seperti mana kita harus tahu ilmu tentang puasa, harus tahu ilmu tentang sholat, maka kita juga harus tahu ilmu tentang bisnis. Dan ketika kita terlibat dengan bisnis itu, maka menuntut ilmu tentang bisnis itu menjadi fardu ain.
Kalau kita tidak terlibat dengan bisnis itu masih fardu kifayah. Ya, tetapi ketika kita terlibat dengan bisnis itu, maka menuntut ilmu tentang bisnis itu menjadi fardu ain. Ya, walaupun tidak menjadi fardu ain kepada orang lain. Jadi itu saja pesan saya. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa. Dimulai dengan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih juga jazakallahu khairan